Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calista dari kelas 7A. Saya akan menceritakan tentang dongeng fabel Kancil dan si Kuda. Suatu hari, ketika si Kancil sedang berjalan-jalan menyusuri jalan setapak itu, tiba-tiba ada si kuda yang sangat berlari kencang mendahulinya. "Hai Kancil jelek, ayo kejar aku kalau bisa, kamu tidak bisa berlari," ejek si kuda sambil terus berlari. Si Kancil yang sangat kaget menghentikan langkahnya. "Dasar kuda sombong, aku bisa berlari cepat kok, besok kita buktikan perlombaan ini," gumam si Kancil, sementara si kuda sudah tidak tampak lagi menghilang di sebuah belokan. Esok paginya acara perlombaan pun akan segera dimulai. Tampaknya si kerbau dan si sapi sudah mempersiapkan dengan kostum lari kebanggaannya mereka. Sementara si kuda asik merumputi tak jauh dari tempat panitia lomba. Dia pun sudah mengenakan kostumnya. Tak jauh dari si kuda, si tampak, si kambing, si keledai, dan si kancil sedang melakukan pemanasan bolak-balik berlari kecil. Sementara si jerapah sedang melakukan pendaftaran perlombaan di panitia lomba. Selesai merumput, si kuda pun mendekati si kancil yang masih melakukan pemanasan. "Buat apa kamu melakukan ini semua, Cil? Buang-buang tenaga saja," kata si kuda yang meremehkan. "Ini namanya pemanasan agar otot, agar kita tidak tegang tahu," jawab si kancil. "Ah, bohong, paling-paling kamu lagi bergaya di depan mereka yang sama yang lain. Aku tidak pernah tuh ototnya tegang," kata si kuda lagi. "Lihat tuh, si kambing dan si keledai juga tahu pentingnya pemanasan. Mereka melakukannya," kata si kancil menunjuk ke arah kambing dan keledai. Kemudian dia berlalu meninggalkan si kuda yang memerhatikan si kambing dan si keledai. Berlari bolak-balik tidak jauh dari tempat berdirinya. Tepat pada pukul 10 pagi pertandingan pun akan segera dimulai. Prit! Terdengar suara peluit panjang dari pertandingan menandakan agar para peserta perlombaan untuk segera berpukul. Setelah mereka berpukul dan mendengarkan beberapa instruksi dari panitia, mereka pun melaju lintasan lari. Aba-aba pun dibunyikan. Si kuda langsung berlari meninggalkan si kancil dan peserta lainnya. Teman-teman si kancil berteriak memberi semangat pada kancil, sehingga ia terus berusaha dan berlari mengejar kuda yang sudah menjauh dari depan. Di belakang si kancil tampak si kambing, keledai, dan jerapah. Sementara itu peserta yang lainnya jauh tertinggal dari belakang. Urutan paling depan si kuda mereka merasa sudah jauh meninggalkan peserta lainnya. Sesekali menengok ke belakang dan selesai pun sengaja dan berjalan mundur. Tampak seolahnya si kancil sudah mulai menyusul nih. Dengan kata si kuda sedang berlari tambah kecepatannya. Namun tiba-tiba dia mengeringkik. Ia merasa kaku dan sakit. Rupanya si kuda kejang otot gara-gara melakukan pemanasan. Akhirnya si kancil bisa mendahulinya si kuda yang sedang meringsis dan kesakitan di lintasan. Disusul kemudian oleh si kambing, si keledai, dan peserta lainnya. Akhirnya si kancil itu pun menangkan lomba lari sebagai juara pertama, disusul kambing dan keledai. Sementara si kuda langsung hampiri oleh para medis yang terdiri dari gajah dan si badang. Si gajah yang sudah hafal benar dan tabiat buruk si kuda yang suka mengejek binatang lain sengaja menakut-nakuti si kuda.
Wah, gawat nih. Otot kakimu kayaknya tidak bisa pulih. Lihatlah, ini kaku sekali, seperti kayu. Mendengar itu si kuda sangat ketakutan dan cemas. Kalau tidak akan bisa berlari lagi. Jangan gitu dong, Pak Gajah. Tolong sembuhkan kakiku ini. Apapun permintaanmu akan saya penuhi, janji si kuda. Benarkah kamu akan memenuhi permintaan saya kalau kaki kamu sembuh nanti? Tanya si gajah. Iya, saya janji. Sembuhkan dulu kakiku ini, jawab si kuda. Benar kan? Jawaban si kuda. Gajah meleleskan ramuan ke kaki si kuda. Dengan diurut sebentar, kaki kuda pun sudah bisa menggerakkan dan bergerak kakinya. Sebenarnya, walau kuda tidak berjanji, apapun si gajah juga akan menyembuhkan kakinya karena tugasnya sebagai medis pertandingan. Namun, sekalian menyelam meminum air ibarat pepatah, maka kesempatan itu ia gunakan untuk menyadarkan si kuda atas akibat buruknya. Sekarang kakimu sudah sembuh baik kan? Sekarang aku ingin minta sesuatu darimu, kuda, kata si gajah menagih janjinya. Katakanlah apa yang Pak Gajah yang ingin dari saya pasti kabulkan, kata si kuda. Saya ingin minta kamu belajar merubah sifat kamu yang kurang baik dan suka meremehkan binatang. Itu saja permintaanmu padamu. Kuda terdiam dan merungut kata-kata si gajah. Rupanya selama ini Aini telah banyak berbuat kesalahan setelah berlaku sombong dan jahat pada teman-teman saya. Dan hari ini ada saja yang masih melakukan peduli, yang mau mengingatkan aku atas kesalahannya selama ini aku lakukan, kata kuda dalam hati. Akhirnya pun ia menyadari kesalahan. Dia bersumpah tidak akan melakukan kesalahan yang bersama. Kuda yang sombong itu pun segera meminta maaf kepada si kancil dan semua teman-teman yang pernah dijahati. Kini si kuda sudah banyak mempunyai teman, tidak seperti dulu yang selalu menjauhi karena sifat buruknya. Akhirnya semua hewan pun hidup rukun dan damai. Pesan moral dari cerita dongeng Fabel Kuda dan Kancil. Hendaknya kita jauhi sifat sombong dan merasa paling bisa, dan jangan suka jahil terhadap teman orang yang sombong. Jahil dan nakal akan dijauhi teman. Perbuatan sombong adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Selesai, sekian dari saya, Calista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.